Kami dari kelompok 11 KPKB 2 akan menjelaskan tentang Ethical and Spiritual Leadership. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Abdullah Hamam, Salwana Sheila, Adam Rashidi, Patriot Ramadana, dan juga Raisya Nasyira. Apa sih ethical leadership itu? Nah, menurut Yukel, ethical leadership adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada nilai moral, integritas, dan juga kesejahteraan jangka panjang pengikut serta organisasi, bukan hanya pada keuntungan finansial. Ada apa aja sih ciri-ciri pemimpin etis? Yang pertama, pemimpin etis memiliki integritas pribadi, yaitu konsisten antara nilai dan tindakan. Yang kedua, ada mendorong keadilan sosial dan tanggung jawab moral. Kemudian, pemimpin etis juga memberdayakan dan memelihara pengikut, bukan memanipulasi mereka. Dan yang terakhir, pemimpin etis dapat membangun kepercayaan dan rasa hormat di antara pengikut mereka yang beragam. Selanjutnya adalah kriteria evaluasi dari ethical leadership. Yang pertama adalah nilai dan niat dari pemimpin. Yang kedua, keadilan moral dari perilaku pemimpin itu sendiri. Yang ketiga, dampak terhadap banyak pihak atau multiple stakeholders, termasuk konsekuensi jangka panjang. Selanjutnya adalah determinan yang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah determinan individu yang berisikan 1. Cognitive Moral Development dari Kohlberg yang menjelaskan bahwa pemimpin yang baik itu mampu memahami prinsip keadilan dan juga tanggung jawab sosial. Yang kedua ada Moral Self-Identity, yakni sejauh mana nilai moral menjadi bagian dari identitas diri sang pemimpin. Yang ketiga ada kepribadian. Pemimpin yang baik itu dinilai memiliki kejujuran, rendah narsisme, emosi stabil, dan orientasi kekuasaan socialized atau bukan pribadi. Yang kedua ada determinan situasional, yakni budaya organisasi dan tekanan lingkungan, dukungan dari atasan, serta sistem penghargaan, juga kejelasan standar perilaku etis yang menggambarkan sikap dan sifat pemimpin. Selanjutnya adalah konsekuensi dari ethical leadership, yang mana yang pertama itu adalah meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pengikut, yang kedua adalah mendorong budaya organisasi yang etis, dan yang ketiga adalah mengurangi skandal dan penyimpangan moral. Nah, selanjutnya adalah spiritual leadership. Apa sih itu definisi dari spiritual leadership? Jadi, menurut Yukel, spiritual leadership menjelaskan bagaimana pemimpin menumbuhkan makna spiritual dalam pekerjaan pengikut, yang mana bukan dalam konteks agama, tetapi dalam rasa makna, tujuan, dan kasih altruistik atau yang dinamakan altruistic love. Selanjutnya adalah tujuan utama dari spiritual leadership, yang mana ada 2. Yang mana yang pertama adalah membangun rasa panggilan atau calling, yang mana berarti keyakinan bahwa pekerjaan seseorang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang kedua adalah menciptakan rasa kebersamaan atau fellowship, yang mana berarti adalah hubungan saling peduli dan mendukung di antara anggota tim. Nah, dilanjut, kemudian spiritual leadership ini juga punya yang namanya nilai-nilai utama. Nah, nilai-nilai utama ini masih selaras sama yang namanya tujuan utama tadi. Nah, di nilai utama ini itu meliputi kasih sayang, empati, kejujuran, kerendahan hati, rasa syukur, dan optimisme. Nah, selain nilai-nilai itu, dalam nilai utama ini juga fungsinya itu dari spiritual leadership adalah untuk namanya mengembangkan iklim organisasi yang penuh komitmen dan motivasi intrinsik. Jadi selain untuk membentuk nilai-nilai kayak kasih sayang, terus empati, kejujuran, dan lain-lain itu, fungsinya dari spiritual leadership ini juga agar organisasi itu bisa membentuk sebuah komitmen yang penuh terhadap organisasinya dan juga bisa membangun motivasi intrinsik di orang yang ada dalam organisasi tersebut atau organisasinya itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir di sini ada keterbatasan dari teori spiritual leadership. Jadi tadi kan udah disebutin kalau misalnya spiritual leadership itu tujuannya buat apa, nilai utamanya apa, dan dengan spiritual leadership itu nanti jadi seperti apa.
Nah, di sini spiritual leadership itu juga punya keterbatasan dari teorinya. Nah, yang pertama itu dari keterbatasannya ada belum jelasnya bagaimana nilai spiritual ini diterjemahkan menjadi perilaku kepemimpinan. Jadi belum jelas nih gimana caranya spiritual leadership itu bisa ngukur perilaku kepemimpinan seorang itu kayak gimana. Nah, terus yang selanjutnya itu ada hubungan antara calling dan fellowship itu belum sepenuhnya dijelaskan. Jadi tadi kan tujuan utama itu ada calling sama fellowship. Nah, itu tuh belum dijelaskan full bagaimana sistematikanya, bagaimana mekanismenya, bagaimana cara kerja itu belum dijelaskan. Jadi cuman gambar umum aja kalau misalnya di spiritual leadership tuh ada 2 tujuan utama itu, tapi lebih lanjutnya nggak dijelasin lagi gimana. Terus yang terakhir itu ada perlunya riset lebih lanjut tentang bagaimana seseorang itu bisa berkembang menjadi pemimpin yang spiritual. Nah, ini juga masih belum tahu gimana caranya seorang pemimpin tuh bisa disebut pemimpin spiritual itu, karena risetnya tuh belum sesignifikan itu dan belum tahu juga gimana caranya tuh bisa perkembangannya biar orang tuh jadi pemimpin spiritual tuh belum ada. Nah, itu masih terbatas banget tuh. Sejalan dengan definisi ethical dan spiritual leadership, Mahatma Gandhi bisa menjadi pertimbangan. Gandhi dikenal dengan gerakan anti kekerasan dan kedamaian dalam perjuangannya membangun India yang damai. Gandhi memiliki caranya tersendiri untuk melawan kolonial Inggris yang sudah ada sejak abad 18 di tanah India. Gandhi sering berpidato tentang martabat, keadilan, dan kebebasan ditemani sahabatnya Jawaharlal Nehru yang nasionalis. Gandhi sadar bahwa tidak banyak rakyat India yang mampu melawan kolonial dengan angkat senjata, sedangkan nilai dharma dan karma yang kental dalam nilai sosial India menjadikan perlawanan damai Gandhi mudah diterima dan menjadi panutan oleh masyarakat India. Tidak hanya melawan kolonial Inggris, Gandhi juga memiliki misi untuk menyatukan masyarakat Muslim dan Hindu India pada tanah India yang satu berdasar batas negara British Raj yang mencakup Pakistan, India, dan Bangladesh saat ini. Banyak yang tidak suka dengan pendekatan damai Gandhi ini. Hal tersebut yang membedakan dengan tokoh nasional India lainnya, dengan berfokus pada pengembangan moral, kesejahteraan, integritas, gerakan penuh makna, dan kebersamaan, menjadikan Gandhi sebagai sosok yang ideal atas kepemimpinan, etikal, dan spiritual. Adapun bukti nyata Gandhi atas sosok ideal dari pemimpin etikal dan spiritual adalah melalui pergerakan yang diprakarsainya. Pergerakan pertama yang meliputi skala massa yang besar adalah aksi memintai kapas bersama pengikutnya dengan meluncurkan program tantangan Charkha di tahun 1920. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk boikot tekstil untuk pasar Inggris dan sekaligus juga memberdayakan rakyat di kala itu. Kemudian, tahun 1930, Gandhi memimpin Salt March yang menempuh 358 km menuju desa Dandi di Laut Arab. Pawai ini merupakan aksi protes Gandhi atas monopoli garam oleh Inggris. Gandhi mengajak pengikutnya untuk menyuling dan membawa kembali garam bersama-sama. Terakhir, Gandhi mengunjungi teman lamanya, Muhammad Ali Jinnah, di tahun 1944. Di sana, Gandhi melakukan negosiasi agar kelompok Muslim yang berada
di tanah Pakistan tidak menyatakan kemerdekaan terlebih dahulu. Hal tersebut berawal dari mundurnya tentara Inggris dari tanah penduduk Muslim di British Raj, sehingga memunculkan peluang untuk deklarasi kemerdekaan teritori masyarakat Muslim yang kelak menjadi Pakistan dan Bangladesh, sesuai dengan misi Gandhi untuk menyatukan masyarakat Muslim dan Hindu di tanah yang sama. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.